Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Literasi, Teknologi, dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, MPD. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ista Cahyani Ramadan dengan NPM 212151039. Kemudian ada Muhammad Irgi Alfarizi dengan NPM 212151049. Kemudian ada Tami Ayu Hotimah Sopari dengan NPM 212151060. Ada Akmal Hermawan dengan NPM 212151062 dan ada Indah Hayanabila dengan NPM 212151068. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengamanan perangkat pribadi, pengamanan data pribadi, dan berinteraksi di media sosial. Yang pertama, ada pengaman perangkat pribadi. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada software. Yang pertama, muncul tulisan di monitor insert system disk. Masalah ini dipicu kendornya kabel data pada hard disk. Untuk mengatasinya, coba lakukan pengencangan kabel data ke hard disk. Bila sudah dilakukan tapi tetap muncul insert system disk, maka perlu dilakukan install ulang. Kemudian yang kedua, muncul sistem 32 missing. Nah, jika pada layar monitor muncul tulisan 32 missing, berarti ada beberapa file yang hilang. Maka Anda perlu menginstal ulang OS-nya. Kemudian yang ketiga, hard disk muncul pesan operating system not found. Nah, munculnya tulisan operating system not found ini menunjukkan bahwa operasi sistem rusak. Anda bisa mengatasinya dengan cara menginstal ulang. Kemudian yang keempat, Windows sering masuk pada setting safe mode meski sistem bekerja normal. Hal ini menandakan adanya konflik driver. Atau juga pada resourcer pada PC. Dan mungkin juga terjadi masalah lain seperti adanya aplikasi software yang saling bertubrukan. Untuk mengatasi permasalahan ini bisa dilakukan dengan cara melepaskan semua card tambahan kecuali yang berfungsi untuk menyalakan sistem PC. Pilih dan buang driver yang tidak digunakan, kemudian restart PC Anda. Jika cara tersebut sudah dilakukan tetapi masalahnya masih muncul, maka bisa dicurigai aplikasi softwarenya. Kemudian yang kelima, tampilan komputer bermasalah atau muncul blue screen. Terkadang layar monitor muncul masalah blue screen yang umumnya disebabkan oleh Windows yang bermasalah, baik berasal dari memori ataupun hard disk dan alasan lain. Cara yang paling mudah adalah menginstal ulang Windows dan melakukan refresh pada memori. Yang keenam, kesalahan setting konfigurasi jaringan. Saat kita menggunakan kartu jaringan dengan model ISA, maka kesalahan setting konfigurasi itu sangat sering terjadi karena sebelumnya kita harus menentukan alamat port I atau O, kemudian nomor interrupt, direct memory access, request line, buffer memory address. Nah, cara untuk mengeset tidak berlaku untuk kartu jaringan yang menggunakan model PCI karena secara otomatis telah tersedia. Yang ketujuh, kesalahan protokol yang digunakan. Penentuan protokol yang harus dilakukan secara manual, terutama jika menggunakan slot ISA sehingga menimbulkan kesalahan. Maka sangat disarankan untuk menggunakan kartu jaringan model PCI yang minim kesalahan protokol dengan syarat sudah menginstal driver dengan benar. Kemudian yang kedelapan, kesalahan pengalamatan IP. Setiap komputer dalam satu jaringan memiliki alamat identifikasi yang unik dan memang tidak diperbolehkan ada alamat IP yang sama. Setiap komputer harus memiliki IP yang berbeda karena selain merupakan identitas komputer itu sendiri, hal ini juga akan memperlancar komunikasi data.
Karena saat dua komputer atau lebih memiliki IP yang sama, maka keduanya tidak dapat saling mengakses data atau jaringan karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut. Yang kesembilan, kesalahan identifikasi klien dan server komputer. Saat memakai komputer yang ingin terkoneksi dengan komputer lain, maka penentuan komputer server dan klien haruslah jelas. Berbeda jika menggunakan jaringan peer-to-peer, maka tidak perlu menentukan komputer klien dan server. Kemudian yang terakhir, kesalahan service network atau file and print sharing. Terkadang service network atau file and print sharing pada monitor tidak dapat dipanggil atau digunakan. Hal ini bisa saja terjadi karena file and print sharing yang kita hubungi sedang tidak aktif atau bahkan belum melakukan file and print sharing. Nah, yang selanjutnya ada pengaman software. Hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan software pribadi yaitu antara lain yang pertama, autentikasi. Saat pengembang menyertakan protokol pada perangkat lunak buat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengaksesnya. Prosedur autentikasi memverifikasi bahwa pengguna adalah siapa yang mereka klaim. Waktu masuk ke aplikasi, ini dapat dilakukan dengan meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Autentikasi multifaktor memerlukan penggunaan aneka macam bentuk autentikasi, seperti sesuatu yang ingin diketahui, sesuatu yang dimiliki, serta sesuatu perihal diri pribadi. Kemudian yang kedua, otorisasi. Seorang pengguna dapat diotorisasi untuk mengakses dan memakai perangkat lunak sesudah diautentikasi. Menggunakan membandingkan identifikasi, pengguna menggunakan daftar pengguna yang berwenang. Sistem dapat memverifikasi bahwa pengguna memiliki biar untuk mengakses aplikasi, supaya software hanya mencocokkan kredensial pengguna yang divalidasi dengan daftar pengguna yang disetujui. Autentikasi wajib dilakukan sebelum otorisasi. Kemudian yang ketiga, enkripsi. Tindakan keamanan lainnya dapat melindungi data sensitif agar tidak dilihat atau digunakan oleh penjahat dunia maya sehabis pengguna diverifikasi serta memakai software. Kemudian lintas yang berisi data sensitif yang mengalir antara pengguna akhir serta cloud pada software berbasis cloud dapat dienkripsi untuk menjaga keamanan data. Kemudian yang terakhir, pencatatan. Jika pelanggaran keamanan terjadi dalam suatu perangkat lunak, pencatatan dapat membantu pada menentukan siapa yang memperoleh akses ke data dan bagaimana mereka melakukannya. File log software melacak bagian mana berasal perangkat lunak yang telah diakses serta siapa. Kemudian pengaman hardware. Untuk menjaga hardware agar tetap aman bisa dilakukan dengan menjaga dan merawat semua komponen hardware agar PC tidak mudah rusak atau error, atau supaya semua komponen dapat tetap berfungsi dengan baik, dan tentu supaya komponen tersebut bertahan lebih lama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebuah PC akan memanas bila digunakan terlalu lama atau sering. Bagian-bagian yang biasanya akan memanas adalah prosesor, hard disk, VGA card, mainboard, chipset, hard disk, dan power supply. Panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen tersebut akan berusaha distabilkan oleh komponen fan atau kipas yang terpasang pada prosesor sehingga suhunya tetap stabil. Kemudian ada kebiasaan user yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hardware PC. Yang pertama, tegangan listrik yang tidak stabil. Yang kedua, kebiasaan memainkan PC sampai overheating. Yang ketiga, mematikan PC dengan cara langsung menekan power dan tidak di-shutdown. Yang keempat, manajemen file yang tidak teratur. Yang kelima, membuka terlalu banyak aplikasi secara tidak sabaran tanpa menunggu respon PC. Dan yang keenam, menghidupkan PC secara terus-menerus tanpa jeda. Nah, cara merawat hardware, yang pertama, sebisa mungkin tegangan listrik yang dikonsumsi komputer tetap stabil. Yang kedua, hidupkan dan matikan komputer sesuai prosedur. Yang ketiga, komputer harus terhindar dari sengatan matahari secara langsung.
Yang keempat, jangan menaruh sesuatu berisi air demi menghindari siraman air pada hardware. Yang kelima, hindari penempatan peralatan yang bersifat atau dapat menimbulkan magnet di sekitar komputer. Dan yang keenam, secara berkala bersihkan komputer dari debu yang melekat dengan menggunakan kuas cat, lap halus, atau vacuum cleaner mini. Kemudian, pengamanan data pribadi. Data pribadi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu dijaga dengan baik. Terlebih di era digital seperti saat ini, data pribadi bisa diakses dengan mudah dengan adanya internet dan sosial media. Namun, siapa sangka data pribadi bisa disalahgunakan dan bisa saja menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Pencurian data pribadi adalah hal yang paling sering terjadi, baik secara besar-besaran maupun dalam skala kecil sekalipun. Biasanya, hasil dari pencurian data pribadi ini akan dijual di dark web. Apapun motifnya, pencurian data pribadi ini tentunya akan memberikan dampak buruk untuk pemiliknya. Nah, ada berbagai cara untuk melindungi data pribadi. Yang pertama, memastikan data terenkripsi. Setiap situs memiliki sistem keamanan enkripsi untuk memastikan data terkode dengan aman saat dikirimkan lewat situs website. Contohnya seperti Secure HTTP atau yang disebut dengan HTTPS dan sertifikasi SSL. Biasanya situs yang memiliki keamanan enkripsi data bisa diketahui dengan alamat situs yang diawali dengan HTTPS. Selain itu, keamanan juga bisa dilihat dengan adanya logo gembok di kiri atas sebelah tautan situs. Yang kedua, berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Kita harus berhati-hati ketika sedang berada di tempat umum dan menemukan Wi-Fi yang bisa diakses secara gratis. Jaringan Wi-Fi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Biasanya menggunakan akses point palsu yang jika seseorang login maka data pribadinya akan tercuri. Hindarilah akses point yang berpotensi meminta username, password, dan informasi pribadi lainnya. Kemudian, waspadai tautan phishing. Saat ini banyak sekali tautan atau link yang mengatasnamakan instansi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, link tersebut dapat mengarahkan ke halaman login palsu sebagai jebakan dan mencuri data pribadi. Caranya adalah jangan memberikan data pribadi di situs yang tidak terpercaya. Periksa kembali alamat situs, contohnya untuk situs pemerintahan menggunakan .go.id seperti http://smp.kemdikbud.go.id. Kemudian yang selanjutnya, gunakan password yang sulit ditebak. Password atau kata sandi adalah hal yang paling penting dalam akses login. Oleh karena itu, gunakanlah kata sandi yang sulit untuk ditebak. Hindari penggunaan kata sandi menggunakan tanggal lahir ataupun nama. Selain itu, ganti kata sandi setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang selanjutnya, gunakan mode incognito ketika berselancar. Saat berselancar di internet, gunakanlah mode incognito atau penyamaran. Saat ini kebanyakan browser canggih sudah memiliki mode ini. Di dalam mode ini akan mematikan perekaman data ketika browsing. Browser tidak akan merekam alamat situs dan laman yang telah dikunjungi. Browser juga tidak dapat merekam data pribadi seperti nama pengguna untuk login, password, juga chats dan cookies dari situs web yang dikunjungi. Nah, kemudian berinteraksi di media sosial. Memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah satu hal yang penting untuk dilakukan. Bagaimana tidak, media sosial saat ini menjadi bagian dari cara berkomunikasi yang paling digemari orang. Kemudahan dalam komunikasi memang bisa ditemui dengan adanya media sosial ini. Bentuknya pun beragam, di mana pada dasarnya komunikasi yang akan dilakukan biasanya bersifat jaringan luas dan saling terhubung satu sama lain. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Media sosial adalah salah satu bentuk komunikasi digital saat ini.
Memang ada ciri-ciri media sosial yang khas yang bisa kita ketahui. Melalui media sosial, banyak orang bisa terhubung dengan mudah, penyebaran informasi pun relatif lebih cepat dengan adanya media sosial. Ini adalah termasuk jenis komunikasi daring. Di sini ada beberapa etika berinteraksi di media sosial. Yang pertama, pergunakan bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang baik sangat diwajibkan apabila kita menjadi pengguna media sosial. Tidak hanya untuk memberikan informasi saja, melainkan juga bagi yang menerima informasi. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada khalayak umum, termasuk juga bagi seseorang penikmat media sosial. Apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan, disarankan berkomunikasi dengan sopan. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya apabila kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara atau suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Kemudian, yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Saat ini tentu tidak jarang kalau kita menemukan berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial. Hal inilah yang terkadang bertujuan demi menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka dari itu, pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila ingin menyebarkan sebuah informasi, alangkah baiknya jika melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat penyebaran informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon ataupun alamat rumah. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kita juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.